definisi jaringan. Apa sih jaringan itu? Jaringan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks teknologi informasi, jaringan merujuk pada kumpulan perangkat elektronik seperti komputer, printer, dan server yang saling terhubung untuk berbagai data dan sumber daya. Jaringan juga dapat mencakup perangkat jaringan seperti router, switch, dan modem yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat-perangkat tersebut. Tujuan jaringan yaitu memungkinkan berbagai data dan sumber daya antara perangkat-perangkat yang terhubung. Dengan adanya jaringan, pengguna dapat mengakses data dan sumber daya yang terletak di perangkat lain dalam jaringan tanpa harus secara fisik berpindah ke perangkat tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Contohnya seperti gedung kantor, sekolah, atau rumah. Jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Yang ketiga WAN. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. Yang keempat ada PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagi resource seperti internet atau printer. Yang kelima, CAN, Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademik. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktek lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. 6. Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputer termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh ada VPN, yaitu Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Baik, melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, saya Rahmadi Agnesia Putra dengan NIM 2405121423 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai definisi internet. Nah, di sini apa sih pengertian dari internet itu? Internet merupakan istilah singkatan dari Interconnected Networking, yang dimana internet mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai jenis yang berbentuk atau membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia, atau dengan kata lain jaringan komputer global. Dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio, link, satelit, dan lainnya. Istilah kata internet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti antara. Internet adalah sebuah dunia maya, jaringan komputer, atau interkoneksi yang membentuk atau terbentuk dari miliaran komputer di dunia. Nah, internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi. Lalu selanjutnya mengenai protokol layers dalam internet. Yang pertama di sini ada application layers, HTTP. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Nah, banyak sekali application protokol
yang dapat digunakan. Pada dasarnya, komputer klien akan mengirimkan pesan HTTP request ke HTTP server. Selanjutnya, HTTP server akan merespon dengan mengirimkan resource yang diminta. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ada eh, gambaran yaitu mengenai mengenai application layers yang dimana get index ini merupakan HTTP request kemudian akan dikirimkan ke HTTP server sehingga akan dikembalikan lagi ke HTTP requestnya dalam bentuk respon. Lalu selanjutnya terdapat transport layer berperan melakukan sesi komunikasi antara komputer dalam jaringan dan menentukan bagaimana data ditransmisikan dan protokol pada transport layer TCP/IP terdiri atas dua, yaitu ada Transmission Control Protocol atau bisa disebut dengan TCP dan User Datagram Protocol atau disebut dengan UDP sebagai singkatannya. Nah, protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Diagram Protocol UDP. TCP sendiri menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan UDP, menyediakan layanan pengiriman diagram tanpa koneksi atau connections dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Nah, di sini bisa dilihat ada sebuah gambaran transport layer, ada TCP dan UDP. Selanjutnya, yang ketiga ada internet layer. Nah, internet layer merupakan protokol paling penting pada internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP atau IP. Nah, network dibangun seluruh protokol di atas dan di bawah internet layer menggunakan internet protokol untuk mengirimkan data dan semua data TCP tersebut atau IP tersebut mengalir melalui IP. Nah, baik incoming maupun outgoing. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman paket data melalui jaringan yang berbeda-beda. Internet layer mengarahkan paket data ke tujuan yang benar menggunakan alamat IP. Dan contohnya, protokol yang bekerja pada lapisan ini adalah Internet Protokol IP yang menyediakan fungsi routing hingga paket dapat dikirimkan keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Nah, adapun fungsinya dari internet layer sendiri yaitu yang pertama, em, membagi aliran data binar ke paket diskrit dengan panjang tertentu. Yang kedua, deteksi error. Dan yang ketiga, memperbaiki error dengan mengirimkan ulang paket yang rusak serta mengendalikan aliran. Nah, itu merupakan fungsi dari internet layer itu sendiri. Dan selanjutnya terdapat network access layer. Nah, di sini protokol pada layar menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi network access layer dalam TCP atau IP disembunyikan dan protokol yang lebih umum dikenal dengan IP, TCP, UDP, dan lain-lain sebagainya. Digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Nah, fungsi dalam layer ini yaitu adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. Nah, IP address ini nantinya harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan di datagram. Dan di sebelahnya ini ada suatu gambaran mengenai network access layer. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ancaman keamanan jaringan.
Yang pertama adalah serangan DDoS, merupakan serangan cyber dengan cara mengirimkan fake traffic ke suatu sistem secara terus-menerus sehingga menyebabkan server menjadi overload dan tidak dapat diakses oleh pengguna normal dan server menjadi down. Contoh serangan DDoS yang pernah terjadi adalah pada tahun 2016, perusahaan DIN diserang dengan serangan DDoS di mana menyebabkan layanan internet tidak bisa diakses termasuk X, Netflix, Spotify pada pengguna di Amerika dan Eropa. Selanjutnya, ancaman yang kedua adalah phishing, merupakan praktik penipuan online di mana penyerang menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi pribadi pengguna. Contohnya seperti ID pengguna, kata sandi, dan kode. Contoh phishing yang pernah terjadi adalah pada tahun 2007, Bank Swedia Nordea kehilangan lebih dari 7 juta kronor ketika pelaku phisher berhasil mengirimkan email penipuan ke nasabah bank sehingga membuat mereka memasang Trojan Hexdoor yang disamarkan sebagai perangkat lunak anti-spam. Nasabah Nordea diserang email phishing berisi virus Trojan yang memasang keylogger ke komputer korban dan mengarahkan mereka ke situs web bank palsu tempat para peretas menyadap kredensial login. Cara melindungi jaringan dari ancaman-ancaman yang ada adalah yang pertama dengan menggunakan firewall, yang fungsinya untuk menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan dan mencegah akses tidak sah ke sistem dengan memblokir koneksi mencurigakan. Contohnya adalah individu menggunakan firewall di komputer pribadi untuk mencegah malware atau hacker mengakses sistem mereka. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan VPN, Virtual Private Network, yang fungsinya untuk menginskripsi koneksi internet sehingga data yang dikirim dan diterima tidak dapat disadap oleh pihak ketiga, dan menyembunyikan alamat IP pengguna sehingga sulit dilacak oleh hacker atau penyedia layanan internet. Contohnya adalah karyawan yang bekerja dari rumah menggunakan VPN untuk terhubung ke jaringan perusahaan dengan aman. Dan yang terakhir menggunakan Secure Sockets Layer or Transport Layer Security. Fungsinya adalah untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan server dengan enskripsi data dan mencegah serangan man in the middle di mana hacker menyadap lalu lintas data antara pengguna dan website. Contohnya adalah e-commerce seperti Amazon, Tokopedia, Shopee menggunakan HTTPS untuk melindungi data pengguna saat berbelanja online. Baik, di sini dengan saya M. Fauzan Bintang dengan 3 digit NIM terakhir saya 233. Di sini saya akan menjelaskan apa itu protokol internet dan saya akan menjelaskan beberapa contoh aplikasi internet. Langsung saja. Di sini ada definisi. Saya di sini akan menjelaskan definisi protokol internet. Protokol internet atau Internet Protokol IP sendiri adalah aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur cara perangkat-perangkat dalam jaringan komputer saling berkomunikasi dan bertukar data melalui internet. Protokol ini mengatur pengalamatan dan pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat lainnya di dalam jaringan. Pada umumnya, protokol internet digunakan untuk menentukan bagaimana alamat-alamat IP ditetapkan, bagaimana paket data dikirim, dan bagaimana data tersebut dapat sampai ke tujuan dengan benar. IP bekerja pada lapisan jaringan dalam model OSI atau bisa disebut Open Systems Interconnection. Dan ada dua versi utama yang digunakan, yaitu IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 sendiri menggunakan alamat 32 bit dan memiliki sekitar 4,3 miliar alamat yang dapat digunakan. Sedangkan IPv6
menggunakan alamat 128 bit dan dapat mendukung jumlah alamat yang jauh lebih banyak, cocok untuk perkembangan jaringan di masa depan. Nah, lanjut di sini ada beberapa contoh aplikasi internet yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada aplikasi perpesanan, misalnya WhatsApp, Telegram, dan Slack. Aplikasi perpesanan sendiri adalah platform komunikasi yang memungkinkan pengiriman pesan teks, gambar, dan video antar pengguna secara real time. Yang kedua ada e-commerce, misalnya Tokopedia, Amazon, dan eBay. Aplikasi e-commerce sendiri aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang atau jasa secara online. Yang terakhir ada aplikasi pembayaran digital, misalnya PayPal, GoPay, dan OVO. Aplikasi pembayaran digital sendiri adalah layanan yang memungkinkan transaksi keuangan melalui internet. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lindra Pramono dengan NIM 240. Saya dari kelompok 2. Di sini izin menjelaskan dan melanjutkan terkait materi kedua, yaitu protokol internet. Di sini saya akan menjelaskan dalam bagaimana cara pengiriman pesan ke komputer lain melalui internet. Oke, kita ke pengertiannya dulu ya. Pengiriman pesan ke komputer lain melalui internet melibatkan model OSI, Open System Interconnection, atau model TCP atau IP. Jadi IP itu adalah secara singkatnya itu adalah alamat address dari sebuah internet tersebut, yang membagi proses komunikasi menjadi beberapa layer. Berikut penjelasan pengiriman pesan dalam model TCP atau IP. Yang digunakan itu yang pertama itu ada application layer atau lapisan aplikasi yang merupakan antarmuka pengguna dan jaringan. Protokol yang beroperasi di layer ini adalah HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS. Nah, yang mungkin teman-teman nggak asing itu ada HTTP atau HTTPS, itu biasa kita temuin di web atau ya browser-browser gitulah. Kalau teman-teman mau cari sesuatu biasanya kan belakangnya itu ada HTTPS seperti itu. Nah, contohnya itu ketika Anda ingin mengirim email, aplikasi email Anda, misalnya Gmail atau Outlook, menggunakan protokol SMTP. Berarti mereka ini menggunakan SMTP bukan HTTPS atau HTTP untuk mengirim pesan ke server email. Jika Anda mengakses sebuah situs web browser menggunakan HTTP atau HTTPS seperti yang saya bilang tadi, itu untuk meminta halaman web dari server. Yang kedua ada transport layer, lapisan transport. Ini mengatur komunikasi antar perangkat, memastikan data dikirim dengan benar. Lalu dua protokol utama di layer ini, TCP (Transmission Control Protocol), handshake (penurunan pengurutan data dan memastikan data sampai dengan benar), UDP (User Datagram Protocol) untuk lebih cepat tapi tanpa jaminan keutuhan data. Nah, ini contohnya. Saat Anda mengakses sebuah situs, TCP membangun koneksi dengan server dan memastikan paket data diterima secara berurutan. Dalam streaming video atau voice call, UDP lebih sering digunakan karena lebih cepat meskipun ada kemungkinan data hilang. Yang ketiga ada internet layer atau lapisan layer. Ini bertanggung jawab untuk pengalamatan atau routing data melalui jaringan. Untuk protokol utamanya itu ada IP atau Internet Protocol, menentukan alamat pengiriman dan penerima, misalnya IPv4 atau IPv6. ICMP itu untuk Internet Control Message Protocol, digunakan untuk pesan, error, atau diagnosis jaringan. Contohnya perintah ping. Nah, ini contohnya. Jika Anda mengakses situs web browser, Anda akan mengonversi URL menjadi alamat IP menggunakan DNS. Lalu paket dikirim ke alamat IP tujuan. Nah, yang terakhir ini ada Network Access Layer atau lapisan jaringan berfungsi untuk menangani bagaimana data ditransmisikan secara fisik melalui media komunikasi. Protokol di layer ini Ethernet,
Wi-Fi, PPP, DSL, dan lain-lain. Contoh, saat Anda menggunakan Wi-Fi, data dikirim dalam bentuk sinyal elektromagnetik ke router, kemudian diteruskan ke internet. Ilustrasi pengiriman pesan. Nah, ini kita ambil contohnya WhatsApp ya. Misalnya Anda mengirim pesan melalui WhatsApp ke teman yang berada di kota lain. Yang pertama, application layer, itu yang pertama tadi ya. Anda mengetik pesan di WhatsApp, lalu WhatsApp mengubah teks tersebut menjadi format yang dapat dikirim melalui internet menggunakan protokol HTTPS atau WebSocket. Yang kedua, transport layer. Pesan dipecah menjadi beberapa paket data oleh TCP, sehingga dapat dikirim dalam potongan kecil yang bisa disusun kembali oleh penerima. 3. Internet layer. Paket data dikirim dengan alamat IP tujuan melalui berbagai router yang menentukan jalur terbaik untuk sampai ke penerima. 4. Network access layer. Paket dikirim melalui Wi-Fi atau jaringan seluler ke provider internet, lalu diteruskan ke jaringan global sampai ke penerima. Ketika pesan sampai ke penerima, prosesnya dibalik. Paket data diterima oleh perangkat yang dikirimkan oleh WhatsApp. Perangkat yang dituju lah pokoknya. Disusun ulang oleh TCP, lalu ditampilkan kembali di WhatsApp. Ya, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.